Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih karena telah datang di Meet Perdana Komunitas Yobi Coding Meet Sharing Part 1 yang bertema rintangan awal menjadi mahasiswa IT. Sebelumnya, kami berterima kasih dulu karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke Meet ini, walaupun mungkin ada yang kuliah, masih ada yang sekolah, dan ya masih ada kerjaan lah. Tapi makasih banyak bisa datang ke Meet kali ini. Sebelumnya bisa minta tolong di on cam dulu, biar kita lebih enak ngomongnya aja. Ya, bisa tolong di on cam. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi lebih enaknya kita on cam aja biar bisa lebih interact satu sama lain. Di sini sharing-sharing aja sih, nggak perlu terlalu formal juga. Kita sebagai pengurus juga jadi teman biasa lah gitu. Oke, makasih yang udah on cam. Jadi sekali lagi selamat datang di Meet Perdana Komunitas Newbie Coding ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu komunitas Newbie Coding sorry tadi comment ya. Jadi tadi itu ini bilang apa ya? Newbie Coding ya. Komunitas Newbie Coding itu adalah komunitas yang emang desain khusus untuk anak-anak yang pengen belajar dunia IT, terutama di bagian codingnya sendiri. Nah, Newbie Coding ini bukan cuma terbatas di Universitas Islam aja, tapi di berbagai macam universitas, bisa buat anak SMK juga, atau mungkin bisa buat anak SMA juga. Jadi komunitas kita ini lebih luas jangkauannya, skupnya, dan di sini goals kita ini tujuannya untuk belajar sama-sama, kita sharing bareng-bareng, kalau ada masalah kita pecahin rame-rame, kalau misalnya ada seminar atau ada kuis, kita saling join dan saling membangun satu sama lain. Nah, agenda kali ini itu ada yang pertama pembukaan, kemudian ada penyambutan yang tadi, kemudian ada breakout beberapa menit nanti buat mengenal satu sama lain aja. Nanti lebih jelasnya bisa dijelasin sama admin Newbie Coding-nya, Kak Ariski. Nah, setelah itu baru nanti kita saling sharing-sharing. Dan habis itu Q&A dan penutupan. Untuk lebih jelasnya lagi, saya alihkan ke admin Newbie Coding, Kak Ariski, untuk breakout. Terima kasih. Baiklah semuanya, selamat malam. Ada suara? Ada nggak? Aman, Pak. Aman ya? Bentar ya. Ini kenapa? Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, kali ini saya ucapkan yang pertama-tama puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian terima kasih kepada kakak yang sudah hadir untuk mengisi acara kita, acara meet pertama kita ini, yaitu yang terhormat Kak Rizky, Muhammad Rizky Perdana, kemudian Kak Julius Ipander Masih, dan Kak Rona. Mana tadi dia ada ya Kak Rona? Oke, nanti kita ada 3 speaker ya. Jadi waktunya itu kita estimasi satu speaker itu sekitar 10 menit gitu. Dan ucapan terima kasih untuk semua teman-teman yang bisa hadir di acara ini. Semoga ini menambah wawasan, menambah ilmu teman-teman sekalian. Semoga ini sebagai cikal bakal kita untuk melanjutkan ke depannya yang lebih baik. Jadi untuk teman-teman mohon aktif gitu dalam sharing ini. Bisa bertanya, silakan bertanya.
nanti ada sesi tanya jawab. Jadi silakan bertanya. Ada juga sesi breakout, mungkin kita akan kenalan lebih dalam lagi, dibagi beberapa orang. Mungkin itu saja perwakilan dari saya Newbie Coding. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf semuanya. Kemudian kepada Tuhan kami mohon ampun yang pastinya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Oke, jadi terima kasih buat Kak Admin Yubi Coding, Kak Rizky. Sekarang saatnya yang pertama-tama kita mau break out dulu, kita kenalan-kenalan dulu satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, Kak Rizky. Kak Rizky gimana ini jadinya break out-nya? Iya, teman-teman semuanya coba kita minta unmute dulu. Oke. Jadi teman-teman di sini kita perkenalan, kita bagi dari beberapa orang ini untuk menjadi dipecah lagi beberapa room, itu namanya breakout. Nanti di sana silakan kenalan, kita kasih waktu sekitar 5 menit untuk kenalan lebih dekat antara kalian masing-masing supaya kedepannya bisa berjalan lebih lancar ya. Gitu. Baiklah. Kita bagi sesi dulu 20 untuk dan mungkin nanti untuk kakak tingkatnya kita masukin juga ya, kakak Rizky, kakak Julius. Nanti silakan jika dapat room ketemu berarti ada masukan dari kakak-kakak itu semuanya. Coba kita bagi selesai. Baiklah, silakan diterima ya teman-teman semuanya. Di sana kita akan sharing di mana itu akan memperkenalkan kalian semua satu persatu. Oke. Oh, Kak Ronan jangan dekatan. Yalah. Kak Meltriani, Kak Febrian.
udah jadi 4 ya. Oke, Mas. Aku istirahat sambil menunggu yang lain.
Halo. Halo teman-teman, ini masih pada ada yang di itu ya, di breakout room. Iya, udah. Jam berapa lu? Ini. Masih sepi. Ngaji kayaknya kalau nggak ngaji umat. Udah ngaji. Kalau ngaji baca ngaji. Waduh, ini udah lengkap belum ya? Gimana? Udah ya? Udah Enok? Udah ya? Oke. Masih ada nggak bentar? Ya. Udah keluar semua. Ya udah lanjut aja Nok, silakan. Iya. Oke, jadi makasih. Jadi sekianlah sesi breakout kita kali ini untuk perkenalan teman-teman kita sekalian. Tadi sih istrinya ada yang nggak on cam, ada yang nggak mau ngomong. Tapi ya Allah, semoga dari breakout ini kalian sering mengenal satu sama lain. Oke, sekarang saatnya kita sharing session. Sekarang kita ada 3 pembicara. Jadi Universitas Esa Unggul, tentunya mahasiswa TI. Jadi ini dia, kenalin ada Kak Rizky, ada Kak Julius, sama ada Kak Ronan. Bisa tolong di-unmute kakak-kakaknya. Halo Kak Rizky. Halo. Oke. Julius. Oke, halo. Kak Ronan. Ya. Oke, jadi pertama mungkin Kak Rizky dulu deh. Bisa tolong perkenalin diri dulu. Mungkin ada yang udah kenal, ada juga yang belum. Karena kan ini semua nggak ada di Universitas Esa Unggul kan. Jadi bisa tolong dikenalin dulu Kak Rizky. Oke. Terima kasih Novi. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, selamat malam. Izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sibdana sebagai mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Esa Unggul, dan sekarang saya sedang menempuh semester 6. Salam kenal teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Rizky. Kak Julius sekarang. Coba perkenalin dirinya Kak Julius. Dari mana dan ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Julius. Saat ini saya sedang menempuh kuliah di Esa Unggul, Kebun Jeruk, semester 6. Semester 2 juga nih sama Kak Risti juga nih. Dan ya, yang kalau yang belum kenal, salam kenal. Mungkin itu aja sih. Oke. Background-nya pantai ya, kayaknya seru banget. Oke. Ini catatan udah ada belum ya? Udah tuh. Bisa tolong di-unmute Kak Ronan, saya perkenalan diri. Oke, fine. Sure. Halo, nama saya Ronan Haris. Saya mahasiswa semester 6 Teknik Informatika Universitas Esa Unggul. Oke, dan saya juga beda kampus ya. Saya sama-sama Esa Unggul, tapi saya di Citra ya, bukan di Kebun Jeruk ataupun di Inter gitu. Jadi salam kenal juga buat yang di Kebun Jeruk mungkin yang belum pernah ketemu, atau yang di kampus Harapan Indah atau internasional gitu. Ya, sekian deh. Oke. Terima kasih Kak Ronan. Ya, aku juga pertama kali baru ketemu Kak Ronan sih di sini. Salam kenal. Oke, jadi sekarang kita lagi mau sharing-sharing nih tentang kesulitan-kesulitan dan gimana sih caranya jadi mahasiswa IT yang mungkin ada sebagian besar yang stres sama coding atau yang bingung mau pilih jurusan IT atau enggak sih buat nanti ke depannya. Jadi kita sharing-sharing ya bertiga aja. Kita langsung sharing-sharing. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, sejak kapan sih kakak mulai terjun ke dunia IT dan mulai terjun ke dunia coding, dan kenapa kakak pengen ambil bidang tersebut? Kenapa kakak pengen ambil bidang coding tersebut? Apa yang bikin kakak tertarik buat belajar IT dan belajar coding?
Bisa mulai dari Kak Ronan dulu deh. Oke, so tadi kan pertanyaannya soal kenapa sih masuk ke dunia IT itu jadi pilihan gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau normalnya orang ya, mahasiswa yang temanku misalnya atau kalian mungkin beberapa biasanya kan kayak aku masuk ke IT karena sering main komputer, sering berusaha sama komputer atau apa. Kalau saya pribadi sebenarnya justru ya, saya tuh baru ngurusin komputer, mainan komputer tuh sekitar ya mau masuk SMK lah. Saya malah justru belum sama sekali mainan komputer sampai SMP kelas 3 gitu. Saya baru keluar pertama kali itu sekitar SMP. Belum pernah SD atau apapun, kayak orang-orang kan kayak oh aku sering main warnet. Tapi kalau saya pribadi justru kenapa saya tertarik masuk ke IT karena sebenarnya saya cuman apa ya, awalnya tuh cuman keingin tahuan aja gitu loh. Kenapa sih kayak orang itu bisa bikin sesuatu kayak begini. Saya suka ngeliat orang kayak oh ternyata bukan cuman Microsoft doang yang bisa bikin aplikasi, oh ternyata bukan perusahaan doang, ternyata kita juga bisa bikin sendiri gitu. Saya mikir jadi kayak gimana kalau saya bikin sesuatu yang bisa saya pakai sendiri gitu. Awalnya itu cuma sesuatu hal yang simpel kayak gue pingin bikin sesuatu yang gue pingin bisa bikin gitu loh. Gak harus OS, gak it's too big kan. Kalau OS atau apa, saya pingin sesuatu yang simple. Dan itu mulai dari bikin website saya sendiri gitu. Awalnya zaman ya saya cuma pakai kayak Dreamweaver atau apa, itu ya standar banget lah, nggak kayak sekarang ini kita udah punya banyak option. Dulu tuh cuma kayak apa sih, halaman-halaman HTML tuh cuma pakai image spreads doang kayak gitu, dibagi-bagi, di split, di cut gitu. Kalau sekarang kan udah beda. Nah makin lama begitu saya masuk SMK, saya kenal Linux, saya kenal yang lain-lain. Dari situ saya mulai berpikir, oh ternyata jadi programmer juga asik ya gitu ya, karena saya akhirnya bisa otomatisasi sesuatu. Misal saya bisa bikin script, saya bisa bikin ini, saya bisa bikin apapun itu yang emang saya bisa pakai gitu. Kadang kan kita bikin sesuatu tuh karena ada sesuatu yang kita nggak suka dari aplikasi sebelumnya gitu, dan itu emang tugasnya developer improve atau mulai lagi dari awal gitu. Dan saya sering lama-lama saya pakai komputer, saya makin sadar, oh ternyata banyak ya aplikasi yang saya pakai tuh ternyata selama ini tuh yang saya nggak suka gitu loh, yang ininya atau itunya. Dan akhirnya memotivasi saya buat gimana kalau nggak saya bikin sendiri. Ya emang sih hasilnya nggak akan perfect atau apa, tapi ya that's it gitu. Ya itu sampai sekarang, akhirnya saya sekarang ada di sini meneruskan keinginan saya untuk mendalami IT lebih lanjut lagi. Sekian. Oke, terima kasih Kak Ronan. Berarti Kak Ronan SMK-nya itu dari SMK mana ya? TKJ atau RPL berarti? Dari TKJ, justru dulu saya sebenarnya pengen masuk RPL. Cuman di sekitar rumah saya justru yang ada multimedia. Akhirnya saya nemu SMK yang jaraknya 30 menit dari rumah naik motor. Itu ada TKJ, tapi RPL ada, tapi saya harus ke Bogor, lewatin perbatasan Tangerang Bogor. Jadi saya oke, udah lah. Lagian juga zaman dulu RPL gak kayak RPL sekarang kok. I have no regrets gitu karena itu. RPL zaman dulu cuma pakai Delphi, Sysap atau VB doang gitu, nggak sampai .NET kayak sekarang ini gitu. Jadi ya no regrets lah. Oke, good. Terima kasih Kak Ronan atas jawabannya. Kalau dari Kak Julius gimana? Apa yang memotivasi kakak buat bisa belajar di dunia IT dan terjun masuk ke dunia IT? Kak Julius? Oh ya, oke. Mungkin kalau aku agak berbeda ya sama Maya. Iya. Dulu sudut pandang aku itu kayak memang aku tuh dulu kayak nggak tahu gitu waktu SMA itu lulus tuh mau masuk kemana. Aku benar-benar bingung gitu. Aku benar-benar banyak dilema. Bahkan dulu aku sangat berbeda sih waktu SMA tuh. Aku benar-benar nggak suka sama IT background. Aku sangat nggak suka. Dulu benar-benar ngelihat codingan aja udah mual banget. Dulu tuh mual banget. Dan akhirnya ketika melihat salah satu teman aku yang benar-benar handal banget, dia masuk SMA. Jadi waktu SMP tuh dia udah sampai, bahkan dia adik kelas saya sih. Jadi dia tuh bisa bikin OS, bisa bikin OS sendiri, rancangan OS sendiri, bisa bikin kayak Mozilla gitu, their own style gitu. Jadi ya itu mendorong diriku banget sih untuk kayak, oh kalau masuk dunia ini kayaknya banyak gitu, banyak gitu yang harus bisa dilakukan. Terus kebetulan juga
peluang untuk masuk dunia IT itu kan sekarang apalagi banyak ya yang kita menggunakan teknologi, salah satunya ya kayak handphone kita gitu, aplikasi dan sebagainya. Jadi menurut aku bagaimana kalau kita jadi salah satu developernya gitu yang mungkin menjadi sebuah peluang besar bagi diri kita gitu kan untuk kedepannya. Bisa dibilang kayak sebuah investment lah buat kita gitu, belajar programming gitu kan. Dan ya aku mulai semangat motivasi untuk belajar tuh ketika awal masuk kuliah. Ya agak berbeda sih. Jadi mulai cari-cari mulai kayak udah ada fokus gitulah, fokus membara gitu, kayak merhatiin dosen, terus nyari referensi sendiri gitu ya, dan ngerjain study case sendiri gitu, banyak latihan, dan akhirnya sadar gitu kalau memang sepertinya passion saya di IT. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih Kak Julius atas jawabannya. Emang sih kalau misalnya kita di dunia IT ya, tentunya pasti harus banyak latihan kalau mau bisa. Nggak bisa misalnya kita pengen buat sesuatu, tapi kita nggak mau latihan. Atau cuma bayang-bayang doang, itu nggak bisa. Harus latihan logiknya, harus latihan gimana cara buatnya, ya, dan sebagainya. Oke, kalau Kak Rizky gimana pendapatnya? Gimana caranya kakak bisa tertarik sama dunia IT dan kenapa milih jurusan ini? Oke. Kalau dari kakak sendiri sih, mungkin kalau untuk jurusan juga ya, dulu kakak sebenarnya SMK jurusan TKJ. Nah, karena kakak tuh nggak tahu RPL kan, karena rantau juga kan dari luar kota. Nah, kakak ke Jakarta SMK-nya. Nah, itu adanya TKJ, udah kakak daftar TKJ. Dan untuk di TKJ itu kan lebih fokus ke jaringan, dan kakak sendiri tuh nyasar ke multimedia gitu, lebih suka ngedit video atau itu kan. Nah, tapi setelah ngelihat ke depannya tuh, wah mungkin itu masih baru-baru tuh, benar-benar beberapa startup juga kayak udah mulai muncul jor-joran gitu kan, muncul di berita gitu. Kakak ngeliat juga nih, sampai research juga kan IT ini apa sih kayak gitu-gitu. Nah, ternyata jurusan IT ini kan benar-benar kedepannya teknologi kan sangat digunakan juga kan, apalagi di industri sekarang ini. Dan memang IT ini kalau memang tahu kan sebagai find solution for every problem gitu. Jadi IT ini menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada, dan itulah kenapa buat belajar IT gitu. Dan setelah ngeliat juga kan, kalau seperti yang mungkin kalian tahu juga sih, sebenarnya IT itu nggak cuma ngoding itu, banyak banget yang bisa. IT itu banyak banget ini relationnya gitu, bisa kemana aja gitu. Kalau mau jadi data science, AI ataupun IoT, bisa programming juga, UI UX, desain, itu kan nggak ngoding, tapi mungkin teknologi itu bisa ke arah mana aja. Jadi memang itulah kenapa milih IT gitu. Dan mungkin ini juga sih sebenarnya, IT ini memang banyak juga kan lulusannya, tapi kompetensinya kurang. Jadi itulah mungkin kita bisa bareng buat ngisi performa IT di Indonesia kayak gitu. Oke. Terima kasih Kak Rizky buat jawabannya. BTW buat teman-teman semua yang mau nanya ke kakak-kakak yang ada di speaker di sini, bisa drop di kolom komentar ya. Nanti bisa kami bacain satu-satu, bisa kami jawabin juga. Jadi siapapun yang mau nanya terkait bidang IT atau terkait dengan komputer, bisa drop di komen di sana. Nanti bisa kita pilih yang mana yang terbaik, kami akan menanyakannya ke narasumber. Oke, jadi pertanyaan kedua, pastinya di pas kuliah IT itu kan pasti ada ya saat dimana kita suka, lagi senang-senangnya, membaranya, tapi ada juga kayak pas lagi down banget, kayak aduh ini stuck gini loh codingannya, stuck, atau mungkin kalau di bidang jaringan mungkin nggak berhasil menghubungkan sesuatu perangkat dan perangkat lain. Itu gimana tuh suka dukanya selama menjadi mahasiswa IT, dan gimana cara mengatasinya supaya bisa tetap survive di kuliah IT tersebut? Mungkin dari Kak Julius dulu deh. Suka dukanya ya. Wah, dulu waktu aku semester awal, ya itu suka dukanya banyak banget. Jadi mungkin dari pertamanya
kita nggak nangkep apa yang dosen ajarin, atau mungkin ketika saya melakukan proses sharing dengan teman-teman saya yang memiliki background IT gitu, ya aku merasa insecure juga gitu kan, karena ternyata kemampuanku ini di bawah mereka, atau enggak apalagi yang paling common itu dealing with errors gitu kan. Biasanya kalau hal yang pertama tuh mungkin dari dealing with errors ya. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan itu ya getting used to it gitu. Karena semua kalau kita lagi ngoding itu pasti bakal selalu ada namanya error gitu kan. Jadi salah satu caranya ya kita harus bisa gitu saya tahu solusinya apa sih yang salah gitu. Jangan terlalu malas juga kayak ada error kita langsung down. Mungkin ada waktunya kita pasti down. Cuman kita kalau kita nggak ngehandle error tuh kita nggak mungkin bisa berkembang sih di tempat ini. Terus salah satu caranya tuh banyak belajar sih sebenarnya. Kalau aku pernah ingat, aku kemarin itu juga ada ikut salah satu seminar juga. Mungkin kayak dunia IT itu teknologi itu kan bakal selalu berubah. Dan akhirnya pasti bakal banyak teknologi yang lama tuh bakal ditinggalkan. Salah satu cara kita ya untuk bisa menghadapi suka duka kita ya tetap terus belajar gitu, terus cari tahu gitu. Mungkin itu sih dari aku. Cara handle gitu. Iya, benar-benar. Terima kasih Kak Julius. Kalau dari Kak Tonan gimana? Kalau saya pribadi suka dukanya banyak ya sebenarnya. Yeah. Jadi kalau pas masih awal banget nih sebelum kuliah, yang jadi apa ya, penentunya lah bisa dibilang jadi babak penentu entah saya lanjut atau enggaknya ke IT itu justru suka dukanya di situ sebenarnya pas itu. Jadi pas itu saya kan ngambil TKJ, saya nggak tahu tuh RPLD bakal belajar bahasa apa sih. Saya lihat mereka belajar Delphi segala macam, saya mikir ada nggak sih bahasa yang bisa saya pelajarin sendiri gitu. Saya akhirnya belajar Python sendiri. Terus dari Python saya lihat, ternyata Python itu nggak kalah cepat dibanding C++. Saya belum selesai belajar Python, saya lanjut ke C++. Dan saya nyari ebook di internet yang tebalnya 1000 halaman, yang akhirnya cuma saya baca 50 halaman aja. Kenapa? Karena saya nggak tahu ini gimana ngelanjutinnya gitu. Jadi suka dukanya ketika mau merintis ke dunia IT itu ketika kita tuh mulai dari suatu titik yang kayak saya pas itu kita nggak tahu sebenarnya ini tuh sesuai nggak sih, sebenarnya ini kita harus mulai dari sini nggak sih gitu loh. Kayak dulu saya mulai belajar Linux contohnya, saya nggak tahu kayak sebenarnya ini gimana cara benerinnya kalau ada masalah atau apa gitu. Saya kadang benerin ini berapa hari, kadang berjam-jam cuma buat benerin itu. Kadang kita mulai belajar bahasa baru kayak gitu, terus akhirnya putus asa, terus akhirnya kita berhenti gitu. Jadi suka dukanya gitu sih, mencari sebenarnya suka dukanya itu, mencari mencari passion. Suka dukanya itu kalau misalnya belum ketemu ya harus nyari terus gitu. Kalau emang, dan itu dukanya di situ, kalau belum ketemu ya bakal suffer lagi sampai akhirnya kita nemu cocok baru gitu. Jadi kalau saya suffernya lebih karena itu sih. Oke. Terima kasih Kak Tonan. Kalau dari Kak Rizky gimana suka dukanya? Oke, kalau suka dukanya sih ya, mungkin dukanya juga banyak sih. Setiap orang kan punya suka dukanya masing-masing ya. Kalau untuk duka sendiri kan, apalagi kita masih mungkin kalau yang maba kan kadang suka ngeliat temennya nih, wah kok jago banget ya, kok gue gini banget ya, kata gue. Ya mau nggak mau kan, kita mau nggak mau ditempa gitu. Kayak awal-awal kan bahasa C ya, C++ atau C++. Nah, sebenarnya kakak sendiri juga masih benar-benar kurang paham juga bahasa C, padahal dasar kan bahasa C. Nah, tapi kan ketika meskipun kakak paham nih sama diri kakak sendiri, mungkin bahasa ini nggak cocok sama kakak gitu kan, karena belajar bahasa juga kan kecocokan diri sendiri juga. Nah, jadi kakak riset juga nih, lihat nih di industri di Google atau apa. Nah, kita lihat industri apa aja gitu yang bahasanya yang bisa digunakan. Nah, kakak lihat yang dari situ aja, riset aja, maksudnya. Jadi ketika kakak belajar ini ternyata udah gak pakai, kan buat apa gitu kan? Iya, benar-benar. Apalagi semakin majunya. Jadi kalau kakak belajar bahasa, lihat yang kedepannya bakal dipakai atau enggak gitu. Mungkin ada yang belajar anti mainstream
saat sekarang nih, tapi saat kedepannya dipakai. Nah itu boleh juga gitu. Nah itu beda sendiri. Yang keren tuh yang tahu anti mainstream dari sekarang, pas di kedepannya benar-benar dipakai, itu benar-benar ini sih keren juga. Nah kayak gitu. Kalau kalau dukanya lagi sebenarnya, kalau kakak dari semester 3 sampai semester 6 sekarang nih, Ya, itu tugas UAS kakak tuh based on project semua sebenarnya. waduh. Kakak dari Asik banget. kakak dari GS Inter dari ini, jadi semester 3 kayak kakak udah bikin aplikasi mobile gitu. Itu benar-benar ngoding selama 6 bulan, dan itu baru benar-benar belajar Java stuck. Itu benar-benar pusing itu susah banget tuh. Nah, ya. Paling gimana kita cari moodnya juga nih. Cari mood ngerjain codingan ini kayak gitu-gitu sih. Karena kan kadang kalau kita nyari problemnya apa, kita kadang suka nyerah. Banyak sih jujur kalau dilihat banyak yang suka kayak gitu kan, jadi tiba-tiba nyerah, terus tiba-tiba ya udah gini aja hasilnya kayak gitu kan. Itu nggak benar-benar belajar ngeluarin semua kemampuan yang kita bisa buat belajar kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau buat menurutku sendiri sih ya nemuin moodnya juga kamu, terus sama paham tujuannya lah kenapa belajar IT. Nah pasti kalau udah paham tujuannya, nanti bisa kelihatan sih, nanti kamu tahu arah kamu belajar IT itu ke arah mana kayak gitu. Cukup sih dari kakak mungkin itu. Oke. Terima kasih Kakak atas jawabannya. Oke, tadi ada pertanyaan nih dari Kak Seno Aji Widodo via chat. Mungkin bisa langsung dijawab ini. Tapi sebelumnya bisa on cam dulu, Kak Seno. Ya, on cam sama on mic buat nanya langsung kalau mau. Kalau bisa. Kalau nggak bisa juga Halo, nggak apa-apa. tes. Masuk Ya, suara? masuk. Oke, bisa langsung ditanya, Kak. Mau sama siapa atau mau langsung sama ketiganya juga boleh. Langsung aja sama ketiganya, biar referensinya banyak. Oke. Siap. Saya Seno, Kak, dari Universitas Esa Unggul semester 2. Ya, mumpung ada kakak-kakak di sini kan, mau nanya nih. Untuk jurusan TI sendiri, kan saya semester 2 nih, masih awal. Nah, basic skill yang perlu dikuasai itu apa aja, Kak? Biar nggak keteter gitu di yang nantinya kan kakak kan udah semester 5 semester 6 gitu kan udah banyak. Nah kira-kira untuk ancang-ancang di depan nih biar lebih gampang ngikutinnya, gitu aja Kak. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Seno atas pertanyaannya. Mungkin dari Kak Julius dulu deh, bisa dijawab. Apa aja sih basic skill yang harus kita punya supaya bisa survive di bidang IT ini? Aku dulu ya, oke. Mungkin ini mungkin banyak sih referensinya ya. Basic skill apa sih yang harus kita tempuh dulu biar bisa kita adapt and survive ya. Mungkin yang pertama itu skill pertama itu mungkin dari critical thinking kita sih pertama. Jadi bagaimana kita bisa berpikir dengan kritis terhadap masalah-masalah mengenai hal yang terkait dengan IT mungkin yang pertama. Terus yang kedua kita mengasah algorithm skill kita. Jadi kalau kita ngoding semua tidak bisa sih dengan copy paste source yang ada gitu kan. Nah, faktornya itu ya kita ngasah algoritma kita biar bisa mungkin lebih efektif, mungkin belajar ngerancang algoritmnya atau ngerancang programnya. Terus ini mungkin dari pengalaman pribadi aku sih. Salah satu skill yang mungkin yang harus kita tempuh itu mungkin skill, mungkin bisa dibilang bukan skill ya kayaknya. Mungkin lebih ke kebiasaan sih. Jadi kita jangan biasakan diri untuk melakukan sesuatu yang positif. Mungkin kalau untuk dunia IT sendiri mungkin banyak eksplorasi mungkin. Jadi atau enggak banyak belajar, banyak latihan. Karena ini yang saya rasakan sendiri sih. Dengan kita, contohnya kita udah mahir banget nih contohnya. Contohnya aku tuh waktu mahir di SQL contohnya. Aku benar-benar di semester 2 itu aku benar-benar mempelajari SQL banget dan akhirnya ya sampai ngerti banget basic-basicnya. Ketika aku udah tinggalkan
programming itu selama sekitar setahun 2 tahun dan muncul kayak ada tugas-tugas yang berkaitan dengan SQL, aku terpaksa ya harus buka-buka buku lagi gitu dari lagi. Mungkin salah satu caranya itu ya membiasakan diri untuk terus belajar sih. Jangan terlalu cepat merasa puas sih menurut aku kalau misalnya di dalam field IT itu. Karena ketika ini yang aku rasakan juga sih, ketika kita ada merasa puas, diri kita tuh secara spontan bakal kayak, oh kita udah bisa nih, kita udah jago nih kan. Padahal ya sebenarnya cuma secuil doang kita belajarnya gitu kan. Iya. Jadi ya salah satu caranya mungkin aku sih lebih mikirnya mungkin kita lebih ningkatin kebiasaan sih daripada skill sih. Dari kebiasaan dulu, mungkin dari kebiasaan kita untuk terus belajar dan terus mengasah diri, nanti skill tuh bakal muncul sendiri. Oke. Terima kasih Kak Julius. Jadi kayak gitu ya, kita harus terus belajar, kita terus mengasah skill. Ingat di atas langit masih ada langit. Jangan cepat berpuas hati. Oke, sekarang dari Kak Rizky deh. Apa aja nih basic skill yang harus kita punya atau advice gitu buat kita survive ke depannya. Oke, kalau dari kakak sendiri sih buat basic skill ya. Kalau dari kakak sendiri sebenarnya kakak ini tipenya generalis ya. Pasti kakak belajar dulu semua nih. Kakak mau paham dulu nih. Nah, kalau memang ini seenggaknya kakak tahu ini, jadi kakak bisa nentuin juga kayak gitu kan. Nah, kalau buat dari ini sebenarnya hampir sama kayak Julius juga. Pertama problem solving, logic, sama kebiasaan sih. Karena memang IT ini perlu kebiasaan gitu, kayak kita perlu tekun juga kan. Gak mungkin kayak belajar ngoding cuma 10 menit, 20 menit nggak bisa gitu. Kayak perlu kadang 3 jam, 4 jam, mungkin sampai begadang sering banget kan anak-anak IT gitu. Nah, itu sih sebenarnya harus benar-benar ini juga bisa problem solving sama kebiasaan itu gitu. Karena kalau nggak dibiasain gimana ya rasanya ya? Karena rata-rata anak IT benar-benar kayak gitu. Nah, sama satu lagi sih ini sebenarnya kalau buat basic skill IT sebenarnya ada yang kurang gitu. Kadang anak-anak IT itu lupa satu. Dia lupa nge-branding diri sendiri gitu. Oke. Ya, ketika skill mereka sudah mumpuni, tapi mereka nggak bisa jual diri mereka. Maksudnya bukan jual diri yang dalam artian buruk. Ya, tapi kita bisa nge-branding. Kita bisa nge-branding dalam artian orang tuh kenal kita kayak gitu. Ya, kalau kita contoh kayak Aqua sama Le Mineral gitu kan. Nah, misalkan harga lebih mahal Le Mineral contoh ya, padahal aslinya malah Aqua kayak gitu kan. Nah, orang tuh pasti ngelihat ini Aqua, padahal ini Le Mineral kayak gitu kan. Nah, itu sih fungsinya gitu. Jadi ya memang kalau untuk basicnya problem solving kayak gitu sama mungkin kalau misalkan belajar kalau misalkan belajar kayak di web ya website ya pasti yang paling basic CSS HTML tuh kayak basic buat melaju ke depan. Kalau dari sekarang mobile bisa yang hybrid bisa Flutter ataupun ini kayak gitu-gitu sih. Kalau dari kakak ya cukup itu aja sih. Oke. Terima kasih Kak atas jawabannya. Nah, Kak Rona nih, coba apa aja basic skill-nya yang harus kita punyai? Sebenarnya kalau kita ngebahas basic ya, kan kita semua kan nggak mulai dari ground yang sama gitu. Kalau masuk TK, masuk SD itu kan kita mulai dari ground yang sama-sama umurnya, sama-sama perspektifnya, sama-sama pola pikirnya. Nah, kalau mau mulai di IT, permasalahan pertama itu bukan kita punya apa, masalahnya kita bisa apa, itu yang kita harus telah lagi, kita harus lihat dari diri kita. Misal kayak kita mau masuk ke IT, mau jadi programmer, first step kita harus ubah pola pikir kita supaya kita bisa berpikir selayaknya bahasa pemrograman yang mau kita pakai gitu. Kalau kita nggak open mind kita, misal kayak kita mau pakai Java, di Java kan semuanya di treat sebagai objek. Kalau kita nggak memperlakukan mendesain aplikasi kita, merancang codingan kita supaya object oriented, ya nggak bakalan bisa gitu. Kita nggak bakal dapat perspektifnya, kita nggak bakal bisa paham gitu. Jadi kita tuh harus punya melatih lah ibaratnya kemampuan buat
kemampuan analitiknya gitu loh. Kemampuan analitik, kemampuan untuk adapt, itu sebenarnya utamanya di IT gitu loh. IT tuh subjek yang berubah cepat gitu loh. Kalau misalnya kita cuman gue udah bisa web, gue bakal di web aja segala macam, dan tiba-tiba misal one day ada framework baru yang harus kalian pelajarin, mungkin kalian bakal shock, kalian bakal kaget, atau mungkin kalian malah justru nggak ngerasa cocok dengan itu gitu. Dan itu yang jadi masalah kadang ketika kalian baru mulai dan kalian belum master apapun, kalian tuh harus membiasakan diri dulu dengan misal ngambil challenge coding yang kecil-kecilan dulu, belajar algoritma yang dasar-dasar dulu, atau mungkin belajar gimana sih, kenapa sih, atau bagaimana sih komputer itu menelaah bahasa program itu dulu sih sebenarnya. Adaptability dulu yang harus dilatih, bukan belajar bahasa apa dulu. Belajar bahasa itu bagian dari membiasakan, tapi kalau untuk memahami bahasanya sendiri as a whole, lebih dari sekedar bikin aplikasi, itu butuh dedikasi untuk bisa itu. Dan kalau saran dari saya, kalau emang ingin apapun itu bidangnya di IT, kalau emang ingin bisa master di situ, ingin deep dive ke situ, usahain punya kemampuan buat adapt. Itu dulu pertama. Kedua, language barrier itu serius gitu. Dokumentasi programming, dokumentasi teknologi, library, mereka semua itu ditulis dalam bahasa asing biasanya gitu. Bahasa Inggris penting, bahasa komputer juga penting, kemampuan buat memahami cara kerja komputer itu juga penting. Jadi kalian harus membiasakan diri lah untuk bisa seenggaknya salah satu dari ketiga ini kalian penuhi dulu gitu. Kalau bahasa Inggris sebenarnya nggak harus muluk-muluk banget gitu. Sebenarnya ya sekedar bisa paham from the first sight aja itu udah cukup gitu. Nggak harus sampai kayak harus paham kata per kata, maksud per maksud gitu. Kedua, yang pasti pernah namanya terjun ke bidang yang mau kalian telah. Itu basicnya. Kalau kalian cuma sekedar suka atau apa, kalian harus berhati-hati gitu. Kadang kalian tuh suka tapi belum tahu sesuatu tentang itu. Begitu kalian belajar di situ, kalian tahu apa yang kalian nggak suka dari situ. Itu yang kadang bikin kalian berubah gitu. Kayak aku suka web, aku belajar web. Indian ternyata ada sesuatu yang nggak aku suka dari web dan aku berhenti belajar web. Kadang di situ masalahnya. Kalian nggak bisa adapt di situ. Karena setiap sektor IT itu punya, kalau makin dalam itu mereka makin meruncing ke satu titik poin, bukannya makin melebar gitu. Mereka makin melebar ke bidangnya, yes, tapi mereka makin meruncing ke satu titik, menjauh dari titik yang lain, dari bidang-bidang IT yang lain gitu. Makanya adaptability itu penting, bisa adapt, bisa improve gitu aja sih. Itu ya harus buat pembiasaan. Akhirnya Indian kalau nggak ada pembiasaan, nggak ada kemampuan buat memahami situasi lingkungan atau apapun yang kalian baca, kalian telah, itu ya akan jadi sulit. Sebenarnya itu aja. Kalau misalkan selain itu, I don't think so. Matematika mungkin yes, tapi ya itu apa ya, bonus lah. Matematika itu bonus aja lah. Nggak harus semuanya master maths atau something like. Terakhir kalau menurut saya, kalian ya itu tadi yang saya bahas, ambil apa ya, aktivitas-aktivitas yang ada related to programming, game-game programming misal, atau kalian intinya membiasakan diri dengan cara kerja komputer lah, gimana gitu. Kalian bisa menyelesaikan puzzles atau ngambil coding challenge gitu. Nggak harus sampai sesulit apapun. Cukup kalian pahami cara kerja komputer dulu. Itu basic paling utama penting. Dengan kalian tahu gimana cara mesin kerja, kalian bisa bikin mesin itu jadi berguna gitu. Itu sebenarnya, dan itulah tujuan kita di IT. Kita berinteraksi dengan komputer, kita mencoba membuat komputer itu jadi berguna. Itu. Oke. Terima kasih Kak atas sharing-sharingnya. Buat teman-teman yang lain masih ada pertanyaan atau tidak? Soalnya tadi aku ada keluar dikit karena masalah koneksi, jadi aku nggak tahu siapa yang nanya atau yang nggak ada yang nanya tadi. Jadi tadi ada yang nanya nggak ya? Kalau misalnya nggak ada, nanti kalau misalnya nggak ada, nanti pertanyaan terakhir, saya bukan pertanyaan sih, kayak motivasi aja sih, minta motivasi dari kakak-kakak tingkat ini buat kita semua supaya bisa lebih semangat lagi buat belajar IT. Sepatah dua kata ya buat menutup itulah. Oke. Dari Kak Rizky dulu deh, kata-kata motivasinya. Oke.
Mungkin kalau dari saya kata-kata motivasi dan saran ya. Oke. Buat teman-teman yang maba juga kan. Oke, buat sebenarnya jadi mahasiswa IT ini sih lebih karena kalian lebih tahu tujuan kalian mau apa kayak gitu. Kalian riset kalian mau apa, dan sebenarnya lebih baiknya karena di IT ini lebih baik kamu cari komunitas juga nggak harus organisasi yang BEM atau sebagainya, komunitas yang IT gitu, yang relatable buat ngembangin skill IT kamu gitu, maupun soft skill atau IT soft skill hard skill kamu gitu, karena sekarang IT nggak cuma hard skill gitu, karena banyak sekarang IT ya soft skill gitu, karena project manager juga ada yang IT, dia lebih banyak ke arah soft skillnya daripada hard skillnya kayak gitu. Sama kamu harus paham industri sekarang itu ini yang kakak dapat juga, industri sekarang itu ada beberapa jenis gitu, kayak generalis sama spesialis gitu kan. Nah, kalau generalis itu kan lebih kayak ke big picture atau dia melebar. Kalau spesialis itu lebih meruncing. Nah, di zaman industri sekarang ini kamu harus bisa jadi general dan kamu punya spesialisasi. Nah, di situ kenapa industri sangat memerlukan itu apalagi dalam dunia startup gitu, karena dalam hal itu bisa menjadi suatu kolaborasi gitu, disiplin yang bisa dijadikan kolaborasi. Dan buat teman-teman semua ya belajar tekun, IT nggak sendirian gitu. Kadang ada yang sendirian, ngoding sendirian. Sebenarnya IT itu sebenarnya lebih ngobrol sama tim, ngobrol sama temen kayak gitu-gitu sih. Jadi ya kalau dari kakak itu sih ya belajar sungguh-sungguh, tekun, dan kalau bisa paham kata kakak Ronan juga kan paham nih. Nah, tapi lebih baik kamu jadi TISAP itu generalis yang spesialis gitu. Kamu punya ya cukup sih, olahraga itu aja. Oke, terima kasih Kak Rizky atas kata-kata motivasi dan sarannya. Kalau dari Kak Julius nih, apa kata-kata motivasi atau saran-saran gitu buat kami para maba? Mungkin ini bukan kalimat motivasi. Mungkin aku kalimat pertama yang aku kasih tahu tuh mungkin you guys just getting started. Jadi kalian yang baru masuk terjun di dunia IT, atau mungkin ada yang udah expertise, welcome aboard. Mungkin hal pertama yang bisa untuk maba, kalau misalnya kalian masih baru, masih di background awal kayak aku dulu, hal pertama mungkin yang kalian bisa lakukan adalah explore ya. Manfaatin waktu kalian dari awal semester mungkin sampai 2 tahun itu cicip-cicip aja. Kalian cicip-cicip dulu bidang-bidang mana sih yang kalian cicip aja semua bidang-bidang, mungkin dari web, dari mobile, dari science atau segala macam. Kalian coba icip dulu. Nanti kalau misalnya ketemu nih contohnya kayak kalian tertarik dengan mobile development. Nah, kalian di situ mulailah menjadi seorang expertise di situ. Jadi kalian udah ketemu passion kalian. Jadi kalian di awal-awal ini cari passion kalian sih. Lebih ke cari passion kalian, lebih cari ke apa sih yang menurut kalian nyaman dan kalian ingin master itu. Kita kan manusia ya, bukan superhumans yang bisa expert di semua bidang. Kalau misalnya emang ada yang bisa expert di semua bidang, menurut aku keren sih. Itu jauh dari keren banget itu. Jadi salah satu cara ya kalian di awal-awal semester ini banyak-banyak explore aja, karena IT field itu gede banget. I mean waktu aku pertama kali nginjak, aku juga cuma kirain IT itu cuma ya it's all about web gitu. Padahal banyak lagi gitu background yang ada lagi dalamnya gitu, dan ya salah satu caranya biar kita bisa tahu tuh cari gitu. Dan mungkin benar kata Bang Rizky gitu kan, kita bisa generalize banyak hal, tapi setidaknya kita harus expert terhadap satu program, mungkin kayak mobile atau data scientist atau segala macam.
Oke, terima kasih Kak Julius atas saran-saran dan motivasinya. Emang sih kita harus bisa menguasai, ya paling nggak kita harus jadi generation lah, generalist and specialist. Nah, yang terakhir Kak Ronan sebagai penutup atau sharing-sharing kali ini, apa kata-kata motivasi dan sarannya? Kalau saya punya saran buat kalian begini ya. Apa ya, kalau karena kalian masih baru ya emang bagusnya kalian mencoba setiap bidang yang kalian tertarik. Tapi kalau emang kalian merasa itu terlalu exhaustive, terlalu melelahkan, terlalu ribet atau apa, just focus on anything that you wanna start with, you know. Mulai dari apapun yang kalian emang pingin mulai. Kalian pengen nyoba bikin aplikasi Android karena kalian melihat, oh, bikin kalkulator tuh kayaknya menarik ya gitu. Atau kalian mau mulai bikin IoT otomasi, ya udah itu dulu aja. Cari orang yang bisa bantu kalian kalau emang kalian perlu bantuan, perlu guide, atau kalian bisa mulai sendiri. Itu kalian yang sendiri yang paling tahu kebutuhan kalian apa yang kalian perlu. Itu aja. Selalu reflection. Oke, thank you. Terima kasih Kak Ronan buat motivasinya. Jadi reflection, kalian harus cari dulu passion kalian sendiri, dan soal progress ini tergantung oleh kemampuan kalian masing-masing. Take your time pastinya. Oke, jadi sekian dulu sharing-sharing kita kali ini. Terima kasih buat kakak-kakak pemateri, Kak Rizky, Kak Ronan, Kak Julius yang udah bersedia hadir di sharing session newbie coding kali ini. Untuk penutupnya, saya kembalikan lagi ke admin newbie coding yaitu Kak Rizky. Kak Rizky. Oh baiklah, terima kasih. Wah mantap, seru kayaknya ya. Lumayan seru nih, ada Kak Julius, Kak Ronan, Kak Rizky. Ya mantap lah materinya kan. Mungkin ada suaranya ya? Ada Pak. Aman. Ya baiklah. Ini selanjutnya mungkin kita sebelum menutup ada baiknya kesimpulan gitu. Teman-teman yang mau menarik kesimpulan dari motivasi, saran atau ya pertanyaan dan jawaban dari kakak-kakak tadi, silakan siapa yang mau itu. Ayo ada. Coba raise hand. Ada nggak? Siapa? Halo? Siapa nih? Nurpina ya? Iya. Oh ya silakan. Oh ini Nurpina nih, kenalkan diri dulu biar tahu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, kenalkan nama saya Nurpina Agustin dari SMK Negeri 3 Balikpapan. Saya jurusan TKJ kelas 10. Wow, kelas 10 ya. Lanjut. Oke, jadi apa nih kesimpulannya?
Udah, jangan gitu. Terus. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan yang bisa saya simpulkan di sini dari kegiatan kita malam ini yaitu apapun itu kita pasti mulai dari belajar, lalu menerapkan apa yang kita pelajari, terus juga mencari passion yang membuat kita nyaman, banyak ekspor, punya inisiatif yang kuat, juga punya reflection yang bagus, dan mulai dari apapun yang ingin kita pelajari, dan juga bisa mencari bantuan orang lain yang lebih ahli dari kita, atau juga bisa belajar sendiri. Wah, cukup ya, lumayan ya. Pasti bisa memahami nih. Baik nih Nurpina, masih SMK kelas 10. Nggak bakal kayak kita yang maba ya, masih jauh gitu mengenal IT-nya. Ya, baiklah lanjut. Ada lagi nggak? Siapa? Satu lagi atau dua perwakilannya? Silakan. Siapa nih, ada nggak? Udah? Halo? Yang cowok nggak ada? Atau yang cewek lagi? Ini untuk kesimpulan biar nambah pengetahuan kita gitu. Dari mana dapatnya teman-teman semuanya pada malam hari ini. Ya. Gimana? Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Sebentar. Ya, untuk kesimpulan dari pemateri 1 dan 2 dan 3 adalah carilah bakatmu, ada di mana bakatmu, kembangkan bakatmu, kembangkan potensimu, dan jangan terpaku sama orang lain. Dirimu adalah dirimu, jadilah dirimu sendiri. Orang hebat adalah orang yang yakin dengan dirinya, bukan orang yang hebat harus mengikuti orang lain. Jadi kesimpulannya, kesuksesan itu ada di dalam diri. Tetap semangat untuk yang belajar IT, jangan menyerah. Ingat, teknologi akan tetap maju terus, pantang mundur. Wah, baik. Gas terus ya. Gas terus Fasilkom. Ya udah kayak kemarin. Udah. Baiklah. Sebelum penutupan, ini dulu dong. Apa dah? Fasilkom. Ayo kita kan kita gaungkan nama Fasilkom. Iya. Ikut kita praktek dulu ya. Fasilkom, gas terus. Ayo. Coba. Ini bukan Fasilkom semua nanti. 2, 3. Fasilkom. Gas terus. Ayo dong, kayaknya dong. Kakak panitia dan yang lainnya. Ayo. Ya, Fasilkom. Ini coding ya, gas terus juga ya. Udah aman? Oke. Nurpina tadi terima kasih untuk kesimpulannya. Hikmat dan Nurpina. Baiklah, selanjutnya nggak ada lagi gitu perwakilan lain mungkin dari kampus lain, karena di sini banyak kampus, sekitar 5 atau 6 kampus yang ada hadir pada hari ini. Nggak ada ya, cukup berarti. Ya, langsung. Apa? Saya mau ngasih kesimpulan. Oh ya, coba. Oke, menurut saya yang saya tangkap itu belajar IT atau coding itu lebih ke pola pikir kita untuk menentukan tujuan kita dengan cara mengeksplor, memahami, dan banyak belajar dengan memanfaatkan dan mengikuti arah perkembangan teknologi di zaman sekarang ini, Kak. Itu yang saya tangkap. Wah, mantap. Semuanya tuh tentang Aduh, itu mantap. Maaf nih, sinyalnya hilang. Ayo. Ya. Wah, bagus, mantap. Kira-kira boleh minta waktunya nggak sebentar? Apalagi nih, Man? Halo, sinyal saya terbaca terdengar jelas? Iya, ada. Saya bagus nggak? Iya, aman. Tes. Apa? Ya, closing. Aduh, sinyal. Astaga. Ayolah. Waduh, jaringan berarti ini. Halo? Man? Nah, udah, nggak ada lagi nih berarti.
jaringan nih berarti. Ya udah mungkin ya cukup. Sekian kesimpulannya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Semoga ya di meet lainnya, di meet opening nanti bisa lebih berkesan lagi lah untuk kita semua gitu ya. Kesimpulannya itu ya pastinya teknologi itu pasti akan berkembang terus. Kemudian mulai aja dulu intinya gitu ya. Jadi mulai aja dulu, jangan banyak yang dipikir dulu, mulai aja dulu. Mulai dari mana kalian mau gitu ya. Dan dari kakak-kakak itu pengalamannya kita tahu kan banyak yang baru masa SMK, ada yang baru kuliah, baru menempuh. Nah, jadi untuk kita yang masih maba masih ada waktu gitu, masih ada kesempatan. Gimana kakak-kakak itu udah sampai semester 6 semua gitu. Wah, pengalamannya udah banyak nih. Kalau saya pernah lihat track record-nya gitu ya. Di sini ada chat itu apa tuh? Instagram ya. Tuh, yang Instagram untuk Kak Rizky. Kak Rizky dan ada apa tuh LinkedIn ya. Untuk Kak Rizky silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Terima kasih untuk Kak Rizky, Kak Julius dan Kak Rona. Terima kasih banyak. Kemudian untuk branding ya. Dari branding ya. It's okay. Ya untuk penutupan ini ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa lintas agama mungkin. Semoga kedepannya lebih berkah lagi. Semoga kita mendapat ilmu manfaat, motivasi. Jadi IT itu asik. Biar kita tahu kalau IT itu asik, bukan bingung dimatikannya aja gitu ya. Berarti ada yang asiknya. Semoga kedepannya lebih bermanfaat dan semoga bisa menjadi amal ibadah untuk kakak-kakak yang telah memberi motivasi dan kita yang telah mendengarkan. Baiklah, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Yalah, selanjutnya. Mungkin itulah penutupan dari saya. Saya admin Newbie Coding. Dengan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta dan kakak-kakak lainnya. Ya, silakan untuk sesi selanjutnya, Nopiana. Nop. Atau ya, silakan pimpin. Oke, baiklah. Terima kasih atas penutupannya Kak Admin Newbie Coding. Jadi sekian sudah pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, baik di kemudian hari maupun baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Saya Noviana, selaku moderator acara ini, pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman sekalian dan selamat malam. Selamat malam kakak. Ayo semuanya gitu. Selamat malam. Selamat malam Kak. Halo. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak ilmunya Kak. Maaf kalau salah kata. Coba kita yang bisa on cam gitu, kita on cam dulu atau kita screenshot? Iya, foto dulu. Foto dulu ya, kita dulu gitu. On cam sekitar 1 menit lah kita nih, 1 menit 2 menit gitu, nggak apa-apa lah, bisa lah yuk. Ya ditunggu ya. 17 saya ditunggu. Oke, udah semua? Oke, masih ada tuh yang belum. Mario, Aka, Mario, Andril, Agung, bisa lah bentar aja gitu sebelum kita menutupi ini. Kak Rona, Kak Julius, Kak Rizky mana ya? Kak Rizky udah keluar? Iya udah tadi. Aduh. Ya nggak apa-apa lagi. Ayo udah. Kalian 1, 2, 3. Lagi sekali lagi 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Silakan Nopi. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih kakak-kakak semua, adik-adik sekalian. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam kakak. Ya, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih ya Kak Julius, Kak Ronan, Kak Rizky yang udah duluan tadi ya. Silakan. Terima kasih juga Kak Rizky. Iya. Kita
kita out ya. Lead meeting.